saya bilang apa ya, istilah saya itu Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik saja karena konstitusi kita sedang terancam, kemudian demokrasi kita sedang terancam. Karena gini ya, drama ini, saya tuh orang yang nggak terlalu ingin ikut campur ke politik ya, tapi kali ini saya mesti bersuara karena saya melihat kok kayaknya udah mulai gerakannya udah nggak benar gitu loh. Sekali lagi ini masalahnya adalah masalah moral ya. Kalau saya lebih percaya gini, saya bukan ahli hukum ya, tapi kalau kita lihat kan banyak kejanggalan. Udah saya nggak usah uraikan kejanggalannya apa. Tidak mungkin 16 guru besar mendatangi MK untuk mempertanyakan itu. Gitu. Jadi sekali lagi tolong kalau untuk detailnya tanyakan, tapi ini dari kita yang nggak ngerti hukumnya hati nurani aja. Ada yang benar nggak? Pertanyaan, apakah Indonesia sekarang sedang baik-baik saja atau tidak? Saya mengatakan di berbagai sektor bidang kehidupan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian harus hati-hati betul. Saya sebetulnya agak malu karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Runtuhnya kewibawaan institusi hukum kita membuat saya cemas. Dan saya yakin banyak orang yang juga cemas. Bahwa inilah bibit-bibit kerusuhan yang akan tercipta ketika terjadi perselisihan angka antar para kontestan pemilu. Apalagi yang harus kita percayai ketika negara saja sudah tidak bisa dipercaya. Negara diejek, dibully, dilecehkan sehingga kehilangan marwahnya. Rusak semua kepercayaan hanya karena setitik nilai. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Pengamat militer dan pertahanan Ibu Chani Rahatundini Bakri bereaksi keras terhadap pencapresan Prabowo dan pendampingnya Gibran Rakabuming Raka, yang kalau disingkat jadi prank. Dia bereaksi mengatakan bahwa seharusnya Presiden Joko Widodo bisa menahan diri terhadap apa yang menjadi hasrat kekuasaannya. Ibu Chani mengatakan bahwa dirinya sering dinilai anti-milenial, padahal yang dia dimaksudkan bukanlah mencegah dan mencegah anak muda untuk berkompetisi di pemilihan umum. Dia juga tidak berkomentar mengenai Bobi yang masuk menjadi wali kota Medan dan juga Gibran waktu menjadi wali kota Solo. Tapi kalau menjadi calon wakil presiden dengan lewat jalan tol, jalur MK, dan juga jalur bokap, itu yang dilawan oleh Ibu Chani. Dia mengatakan hati nuraninya tidak terima terhadap hal ini. Dan rakyat juga sudah cerdas, dia mengkhawatirkan adanya gerakan people power yang akan muncul terhadap penolakan ini. Rakyat juga tidak akan terima terhadap hal ini karena kita tahu bahwa ini sudah jelas dan cenderung menjadi aib buat Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang pernah menyebarkan hoax terhadap Sarumpait dikebukin. Padahal hanya operasi plastik, apalagi ditambah lagi dengan sikap malin kundang yang diduga dilakukan oleh Gibran kepada Ibu Megawati yang sudah membesarkan keluarga ini dari wali kota Solo sampai ke depannya. Jangan pikir orang-orang Solo senang sama Gibran. Banyak yang mengatakan bahwa Gibran hanya nebeng popularitas bapaknya. Dan itu adalah hal yang merupakan fakta lapangan yang dilihat oleh masyarakat. Bahkan yang bikin narasi bahwa Gibran itu orangnya fair karena dia sering ngomong kalau semuanya tergantung sama pendapat rakyat. Itu mah namanya bodoh. Karena sudah jelas-jelas rakyat Indonesia menolak Gibran yang dijalankan dengan jalur MK. Ibu Chani ini adalah orang yang begitu paham mengenai militer dan pertahanan nasional, dan beliau begitu kelihatan curiga dan was-was terhadap apa yang dilakukan oleh MK belakangan ini. Menimbulkan krisis pertahanan di negeri ini, beliau meminta masyarakat untuk merefleksi dan memberikan pandangan yang lebih jelas terhadap negara ini. Pandangan Ibu Chani bisa dikatakan merupakan pandangan yang sangat komprehensif dan cerdas, memberikan kritik yang begitu tepat, sasaran mengangkangi undang-undang yang buat saya ini harus ditindak tegas. Jangan sampai negara ini runtuh karena konstitusinya dikangkangnya dengan jalur MK. Ini negara harus terus berdaulat, adil dan makmur. Lucu aja sih kalau kita melihat fakta bahwa ketua MK itu merupakan sosok yang merupakan kerabat dari presiden. Sudah paham kan? Saya dukung pemikiran Ibu Chani. Beliau cocok jadi Menteri Pertahanan di era Ganjar Pranowo 2024.
Kini isu liar mengenai perpanjangan kepemimpinan kekuasaan dari 2 periode ke 3 periode yang menuntut konsekuensi logis. Perubahan keputusan dan perubahan perundang-undangan awalnya keluar langsung dari mulut Adian Napitupulu yang merupakan sosok pahlawan reformasi tahun 1998 yang masih hidup sampai saat ini. Akhirnya isu ini bukanlah isu liar. Faktanya memang pernah terjadi dan pernah dibicarakan dengan sangat amat serius. Pengamat militer dan pertahanan Ibu Chani Rahatundini Bakri bereaksi keras terhadap pencapresan Prabowo dan pendampingnya Gibran Rakabuming Raka, yang kalau disingkat jadi prank. Dia bereaksi mengatakan bahwa seharusnya Presiden Joko Widodo bisa menahan diri terhadap apa yang menjadi hasrat kekuasaannya. Ibu Chani mengatakan bahwa dirinya sering dinilai anti-milenial, padahal yang dia dimaksudkan bukanlah mencegah anak muda untuk berkompetisi di pemilihan umum. Dia juga tidak berkomentar mengenai Bobi yang masuk menjadi wali kota Medan dan juga Gibran waktu menjadi wali kota Solo. Tapi kalau menjadi calon wakil presiden dengan lewat jalan tol, jalur MK, dan juga jalur bokap, itu yang dilawan oleh Ibu Chani. Dia mengatakan hati nuraninya tidak terima terhadap hal ini, dan rakyat juga sudah cerdas. Dia mengkhawatirkan adanya gerakan people power yang akan muncul terhadap penolakan ini. Rakyat juga tidak akan terima terhadap hal ini karena kita tahu bahwa ini sudah jelas dan cenderung menjadi aib buat Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang pernah menyebarkan hoax terhadap Sarumpait dikebukin. Padahal hanya operasi plastik, apalagi ditambah lagi dengan sikap malin kundang yang diduga dilakukan oleh Gibran kepada Ibu Megawati yang sudah membesarkan keluarga ini dari wali kota Solo sampai ke depannya. Jangan pikir orang-orang Solo senang sama Gibran. Banyak yang mengatakan bahwa Gibran hanya nebeng popularitas bapaknya. Dan itu adalah hal yang merupakan fakta lapangan yang dilihat oleh masyarakat. Bahkan yang bikin narasi bahwa Gibran itu orangnya fair karena dia sering ngomong kalau semuanya tergantung sama pendapat rakyat. Itu mah namanya bodoh. Karena sudah jelas-jelas rakyat Indonesia menolak Gibran yang dijalankan dengan jalur MK. Ibu Chani ini adalah orang yang begitu paham mengenai militer dan pertahanan nasional, dan beliau begitu kelihatan curiga dan was-was terhadap apa yang dilakukan oleh MK belakangan ini. Menimbulkan krisis pertahanan di negeri ini, beliau meminta masyarakat untuk merefleksi dan memberikan pandangan yang lebih jelas terhadap negara ini. Pandangan Ibu Chani bisa dikatakan merupakan pandangan yang sangat komprehensif dan cerdas, memberikan kritik yang begitu tepat, sasaran mengangkangi undang-undang yang buat saya ini harus ditindak tegas. Jangan sampai negara ini runtuh karena konstitusinya dikangkangnya dengan jalur MK. Ini negara harus terus berdaulat, adil dan makmur. Lucu aja sih kalau kita melihat fakta bahwa ketua MK itu merupakan sosok yang merupakan kerabat dari presiden. Sudah paham kan? Saya dukung pemikiran Ibu Chani. Beliau cocok jadi Menteri Pertahanan di era Ganjar Pranowo 2024. Kini isu liar mengenai perpanjangan kepemimpinan kekuasaan dari 2 periode ke 3 periode. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja